Sekarang nih. Kamu nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Corina Mulidia and I'm from Islamic Banking Study Program. And this time I will explain about tips and tricks, explicit and implicit details. So, what is CBT? CBT adalah tes berbasis komputer, merupakan salah satu jenis tes yang sangat mirip dengan tes berbasis kertas. Perbedaan mendasarnya, sistem tes CBT tidak lagi menggunakan kertas, melainkan menggunakan komputer secara langsung. Semua soal menggunakan software dan setiap soal dijawab atau dikerjakan langsung di komputer. In general, the implementation of English proficiency test and Arabic proficiency test at EAN Madura is the same as the implementation of CBT in general. They use computer software and each question can be answered and done directly on the computer. However, Lanjut unit of Institute Agama Islam Negeri Madura has succeeded in modifying its CBT format to minimize the weakness of the previous computer-based text. And then, this is a format English proficiency test. Ada 3. Yang pertama adalah listening comprehension section, yang dimana di sesi ini berisi 25 pertanyaan yang terdiri dari percakapan pendek, percakapan panjang, dan monolog. Yang kedua ada structure and written expression section, yang berisi 20 pertanyaan yang terdiri dari structure, ada kesalahan penulisan untuk strukturnya, dan mengidentifikasikan kesalahan penulisan. Yang maksudnya kesalahan penulisan itu kita harus mencari kalimat di dalam pertanyaan tersebut yang katanya itu salah dan harus diganti sama kata-kata lain. Nah, jadi kita harus memilih kata yang salah dari pertanyaan tersebut. Untuk yang ketiga, ada reading comprehension section yang berisi 25 pertanyaan yang terdiri dari seksi pembacaan dan vocabulary. And the next one is what is explicit and implicit details. Artinya, rincian tersirat suatu teks adalah rincian yang diungkapkan atau disebutkan secara jelas tertulis dalam teks. Dengan kata lain, kita dapat membaca detail tersebut di teks karena tertulis di sana. Sedangkan rincian implisit adalah rincian yang tidak diungkapkan atau disebutkan dalam teks. Jadi bedanya teman-teman, kalau eksplisit itu dijelaskan, maksudnya ada terpapang di dalam percakapan, entah itu di percakapannya, entah itu kata-katanya, di strukturnya. Nah, untuk yang implisit dia tersembunyi. Istilahnya kita harus menemukan makna yang tersembunyi dari kalimat-kalimat yang terpampang di paragraf tersebut. Seperti itu bedanya. Nah, untuk contoh dari eksplisit, pertanyaan eksplisit ini seperti yang tertera di dalam PowerPoint. Question of explicit details according to the text, Dam City is located. Biasanya kalau pertanyaannya tuh biasanya ditanyain secara langsung dan biasanya jawabannya ada di paragrafnya yang di atas. Jadi kita harus lebih membaca paragrafnya. Jadi kalau misalkan kalau saya tuh seringnya baca soalnya dulu, baru kita mencari letak langsung intinya ada di paragraf yang mana. Dan contohnya seperti juga kalau eksplisit tuh the passage indicates that James Watt invented the steam engine in. Jadi kita harus langsung mencari kata-kata yang tertera tentang apa yang membuat James Watt itu tertarik ke dalam mesin itu. Jadi kita langsung cari di situ aja. Terus ada juga jenisnya seperti the author mentioned that. Jadi penulis itu lebih mencantumkan apa gitu. Maksudnya dia lagi ngetek apa gitu. Seperti itu. Dan di sini tips mudah untuk menemukan atau untuk dapat cara mudah untuk menemukan tipe soal yang eksplisit teks ini. Yang pertama adalah carilah kata kunci pada pertanyaan yang menjadi inti pertanyaan. Seperti yang saya sudah bilang,
Misalkan kalau di teks tersebut nanya tempatnya kayak where gitu. Jadi kita harus langsung nyari ke bagian paragrafnya yang berhubungan dengan tempat. Dan yang kedua, bacalah bagian teks yang mengandung kata kunci secepat mungkin untuk menemukan kata kunci pada pertanyaan. Dan yang ketiga, bacalah kalimat yang mengandung kata kunci tersebut dengan cermat. Yang keempat, carilah kata atau frasa yang mempunyai arti yang sama dengan yang ditanyakan dalam pertanyaan. Selanjutnya, ini adalah contoh dari eksplisit. Baik kita baca ya, atau karena durasinya terlalu lama jadi bisa dibaca sendiri para pemirsa. Nah, langsung ke pertanyaannya. Question, according to the passage, where is Borobudur location? Kan ditanyain, pertanyaannya ini adalah berdasarkan teks tersebut, di mana lokasi dari Borobudur. Seperti kita lihat untuk pembahasannya. Bentar. Baik, pembahasannya, tips yang dari berdasarkan tips and tricks yang ada di FLDP ini, kita harus melihat kata kunci dari pertanyaan tersebut. See the keyword in the question. In this case, is Borobudur location. Tentang kasus ini kan yang ditanyakan kan tentang tempat Borobudur, lokasi Borobudurnya. Nah, sekarang we can see the sentence that contains the keyword about Borobudur location on the island of Java. Ketahuan kan? Ada di paragraf pertama semua sih, cuman ada di bagian kalimat ketiga yang bilang Borobudur located on the island of Java is a UNESCO World Heritage Site and one of Indonesia most iconic landmarks. Jadi kita harus mencari jawaban yang ada. Jadi kita harus pinter-pinter nyari jawaban yang ada di teksnya, teman-teman. Kan sudah ketemu ya, jawabannya adalah D. Nah, selanjutnya di sini ada contoh question on implicit details. Jadi gini ya. Di sini ada contoh soal dari question on implicit details. Biasanya contohnya dari soal implisit ini jenisnya seperti di sebelah kiri ya. Which of the following is not stated or mentioned or discussed? All of the following are true except. Sini kita langsung lihat dari contoh soalnya ya. Bisa dibaca. Untuk pertanyaannya, which of the following is not mentioned? Lihat kan pertanyaannya, John's like to play soccer and basketball. Nah, jadi kan ditanyakan which of the following is not mentioned. Ditanyakan yang nggak disebutkan di dalam teks tersebut. Kan disebutkan tentang Jones suka sepak bola dan bola basket. Jadi yang tidak termasuk adalah C, karena Jones like to play tennis is not mentioned in the text. Jadi karena tidak disebutkan dalam teks, jadi yang dinamakan implicit question itu seperti itu. Baik, kita langsung lanjut saja. Tips mudah untuk explicit text ini, yaitu yang pertama, carilah kata kunci pada pertanyaan menjadi inti pertanyaan. Bacalah bagian teks yang mengandung kata kunci secepat mungkin untuk menemukan kata kunci atau ide kunci yang berkaitan dengan pertanyaan. Yang kedua, bacalah kalimat yang mengandung kata kunci tersebut dengan cermat. Yang ketiga, carilah jawaban yang sepenuhnya benar atau tertulis atau disebutkan dalam teks. Dan yang terakhir, carilah jawaban atau informasi yang sama sekali tidak ada atau sama sekali tidak disebutkan dalam teks, lalu tentukan pilihan kita. Contohnya, kita bisa langsung baca ya. Untuk pertanyaannya, which of the following is not stated about promoting religious freedom essential for fostering a culture of respect for other beliefs? To answer the question, we can simply do the above tips, especially the point number of 5. Jadi kita lihat dulu poin kelimanya apa tadi. Poin keempatnya, carilah jawaban atau informasi yang sama sekali tidak ada atau sama sekali tidak disebutkan dalam teks, lalu tentukan pilihan kita. Nah, berdasarkan tips tersebut, we can just stay aligned with the passage key points and considering the special exception. Kita bisa langsung
lihat makna eksplisit yang ada, cari kata kunci yang memang tidak disebutkan. We can identify the correct answer that it is. Jadi jawabannya adalah A. Imposing a single set of belief on everyone. That is the only answer that is not aligned with the contents. Jadi jawaban ini adalah jawaban yang memang tidak ada di dalam teks tersebut. Nah, ini yang dinamakan dengan implisit, beda dengan eksplisit yang selalu terpampang jelas di paragrafnya. Jadi terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Thank you for your all attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope it bring benefit for you guys watching this.